Lion Production. I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa aja sih yang terdapat di menu pack layout, dimana yang sebelumnya atau di video sebelumnya kita telah membahas tentang menu tab insert. Nah, di pack layout ini terdapat 3 grup. Yang pertama ada grup text setup, yang kedua ada grup paragraf, yang ketiga ada grup arrange. Pertama-tama kita bahas di grup text setup. Di grup text setup ini terdapat margins. Nah, margins ini digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Dengan menu ini, user dapat mengatur sendiri ukuran batas teks sebelah kanan, kiri, atas, dan bagian bawah halaman. Di menu ini, user telah disediakan bentuk-bentuk margin yang sudah standar. Contohnya, mari kita coba dalam bentuk moderate. Kita ganti ke menu white, maka terlihat perbedaannya ya. Ini batas halamannya jadi makin lebar ya. Lalu kita maka berubah lagi. Nah, yang kedua ada orientation. Orientation ini digunakan untuk mengatur posisi kertas sesuai dengan keinginan pengguna. Di sini hanya terdapat 2 pilihan, yaitu portrait, posisi tegak lurus, dan landscape, posisi untuk kertas datar. Selanjutnya ada menu size. Size ini digunakan untuk mengatur ukuran halaman dalam rangka adaptasi dengan kertas yang nantinya akan dijadikan media cetak atau akan kita print out. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada letter, terus ada tabloid. Dan yang paling sering kita gunakan pastinya A4. Ini udah standar. Oke, yang selanjutnya ada icon columns. Columns ini digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks pada dokumen yang tengah digarap atau yang lagi dikerjakan. Dengan menu ini, user dapat menjadikan 2 kolom, 3 kolom, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Akan kita pilih itu, maka bentuknya akan dibagi 2 teksnya. Contoh seperti ini biasanya kita temukan di media koran, majalah, dan tabloid ya. Oke. Yang selanjutnya ada icon bricks. Bricks ini digunakan untuk memisah halaman, kolom teks, dan lain-lain. Menu ini sebenarnya sudah punya lokasi di ribbon insert, namun masih juga terdapat di ribbon pack layout ini. Namun di ribbon pack layout ini, icon ini justru berupa menu pilihan. Di dalamnya terdapat beberapa perintah yang mendukung untuk memisah halaman, memisah kolom teks, bahkan untuk mengakhiri seksi tulisan. Selain itu juga menyediakan fasilitas untuk men-setting nomor halaman, juga berisi perintah untuk melanjutkan kembali format yang telah di break sebelumnya. Yang selanjutnya ada icon line number.
Line number digunakan untuk mengatur seputar nomor baris dalam dokumen. Dengan menu ini, user hanya perlu menyeleksi sekelompok baris penomoran, masuk ke menu dan klik perintah Restart Numbering. Maka kelompok terseleksi tadi sudah menjadi dua kelompok penomoran yang berbeda. Yang selanjutnya ada icon Ethne Nation. Ethne Nation digunakan untuk memisahkan suku kata secara otomatis dengan tanda hubung saat kata kompleks atau terdiri lebih dari dua suku kata berada di akhir baris. Yang selanjutnya kita akan membahas grup paragraf. Di grup paragraf ini terdapat dua saja. Yang pertama ada indent. Indent ini digunakan untuk mengatur batas teks sebelah kanan dan batas teks sebelah kiri. Di sini user disuguhi dua kotak, yakni left dan right. Left ini digunakan untuk mengatur batas kiri, dan yang right untuk mengatur batas kanan paragraf. Yang selanjutnya ada spacing. Spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf, baik dengan paragraf sebelumnya maupun dengan paragraf yang sesudahnya. Contohnya misalkan kita ganti menjadi 5, maka terdapat perbedaan ukuran pada paragraf. Kan kita ganti lagi menjadi 12, kita lihat perbedaannya. Maka akan terlihat perbedaannya di sini. Yang selanjutnya ada group range. Di group range ini terdapat position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Di sini user disuguhi opsi-opsi instan, di mana user hanya perlu menyeleksi objek, masuk ke menu ini, dan memilih posisi objek yang diinginkan. Dengan ini user dapat langsung menempatkan objek di tengah halaman, di tepi kanan atau kiri halaman. Contohnya seperti ini. Kan kita ingin gambar tadi ada di posisi tengah atas, maka dia akan pindah posisi tengah. Nah, akan kita ganti lagi, ingin posisi kanan bawah. Nah, maka gambar tadi akan otomatis pindah ke kanan bawah. Selanjutnya ada warp text. Warp text ini digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Dengan perintah ini user memungkinkan untuk mengatur posisi teks di depan objek, di belakang objek, di penjuru objek, di atas atau bawah objek, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kan kita ingin gambar ini berada di tengah-tengah teks. Kita pindahkan dulu di sini. Nih. Kita ingin gambar ini di belakang teks. Nah, maka gambar ini akan berada di belakang teks ini. Contohnya lagi, kita ingin di bagian depan teks, maka teks ini akan ditutupi oleh gambar ini.
Selanjutnya ada bring bring forward. Bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Kita perlu ada 3. Maka gambar yang di atas akan menutupi gambar yang di bawahnya. Misalkan kita pindah lagi ke bring forward, maka kita ingin pindahkan Oke, yang selanjutnya ada icon send backward. Send backward bekerja secara kontradiktif dengan bring forward. Icon send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Di sini cara penggunaannya pun sama dengan bring forward. Seleksi objek dimaksud, kemudian klik icon perintah send backward ini, maka objek terpilih akan berada di belakang objek lainnya. Contohnya seperti ini. Ini tadinya ada di depan gambar ini, kita akan pindahkan menjadi di belakang gambar yang atas. Maka kita klik aja send backward, maka gambar ini akan tertimpa oleh gambar yang di atas. Selanjutnya ada selection pane. Selection pane ini membuat user hanya perlu mengklik icon gambar tertentu di dalam selection pane, dan setiap icon merujuk terhadap objek tertentu di halaman dokumen, sehingga pekerjaan mengolah objek menjadi semakin mudah dan gampang. Segampang user memilih objek di panel history dalam Adobe Photoshop. Selanjutnya ada icon align. Align ini digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Perintah ini tidak akan aktif bila objek terpilih berada di warping in line with text. User dapat mengatur posisi objek terpilih sehingga berada di tengah halaman, di bagian tepi maupun di bagian lainnya sesuai keinginan. Di sini juga disuguhi opsi lanjutan bagi user yang ingin melakukan properti lanjutan dari objek yang dipilihannya. Selanjutnya ada perintah group. Perintah group ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Bila beberapa objek akan dikelola dengan pengaturan yang sama, tentu akan lebih efisien bila user memanfaatkan fasilitas ini. Sebagai ilustrasi, ada 2000 objek yang akan dikelola secara bersamaan. Bila di sini user akan cara konvensional mungkin membutuh waktu 6 jam untuk memindahkan, memberi warna satu persatu.
Dengan perintah grup ini, user cukup memilih semua objek yang dimaksud, mengklik perintah grup, dan selanjutnya kelompok objek dapat diaktifkan hanya dengan sekali klik saja. Maka objek dalam satu grup akan aktif semuanya. Selanjutnya ada icon rotate. Rotate ini digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Bila dalam satu kasus, user ingin membuat gambar simetri lipat dari suatu bangun. Contohnya seperti ini. Maka gambar ini akan berubah menjadi miring ke kanan. Dan sebaliknya, jika kita ingin menggunakan jika kita ingin membalikan, maka kita pilih rotate left 90 derajat. Atau kita ingin membuat efek mirror, maka kita klik flip vertikal, maka gambar ini akan membuat efek mirror atau terbalik. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.